尊敬的评委老师，大家好，我是23号选手。我的梦想起源于10岁那年的中国之旅。那一天，我踩在青石板路上，一阵童诗的声音吸引了我。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。诗歌唤起了梦想的种子，中国梦开始在我心底生根。从那以后，我深深地迷恋上唐诗宋词，诗歌为我插上了梦想的翅膀。它带我登上一览众山小的山顶，它带我观赏飞流直下3000尺的瀑布，它带我走过风吹草低见牛羊的草原。在诗歌里，我感受着四季变换，我畅游着神州大地。诗歌为我点亮了未来的明灯。我梦想着有一天，我可以从事汉语工作，在连接世界的一带一路上，去感受曾经春风不度的玉门关，去感知西出阳关的故人。长风破浪会有时，我的梦想会随之绽放光芒。谢谢大家。Oke, halo semuanya. Balik lagi di video kita kali ini. Nah, kali ini tamunya spesial karena prestasinya banyak banget nih guest star kita kali ini. Dia pemenang Chinese Bridge sama Koko Gigi Jawa Timur. Coba mungkin perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Jesslyn Kalista, umur aku tahun ini 21 tahun, dan aku itu pemenangnya Chinese Bridge tingkat universitas tahun 2019, dan juga Cici Jawa Timur 2020. Oke, keren banget. Sekarang Jesslyn kesibukannya apa? Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Widya Kartika Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin. Sekarang ini semester 6. Nah, terus semester ini juga selama 1 tahun aku ngambil Kongzi Xueyuan Jiangxue jadi itu Guoji Zhongwen Jiaoshi punya Jiangxue di Huaqiao Daxue. Sama ada, kalau kerja sih aku sambil part-time ngelesi juga. Jadi kuliah sambil ngelesi juga? Iya. Kuliahnya online ya, Jesslyn? Iya, online semua sekarang. Oke. Nah, Jesslyn belajar bahasa Mandarin udah berapa lama? Aku dari kelas 1 SD belajar bahasa Mandarin, berarti sampai sekarang udah 14 tahunan 14 tahun. Ya, sekitar. Berarti udah lancar banget ya bahasa Mandarinnya? Ya, lumayan lah. Oke. Motivasinya apa sih pertama kali belajar bahasa Mandarin? Dulu kan belajar bahasa Mandarin kan waktu kelas 1 SD, jadi waktu itu emang dimasukin sama orang tua di sekolah 3 bahasa gitu, ada Mandarinnya. Jadi dulu pertama kali belajar ya emang nggak ada motivasi, emang kecemplung aja di sana. Terus kalau misalnya sekarang sih memang kenapa aku lanjutin terus ya, soalnya emang aku suka sekarang. Soalnya bahasa Mandarin tuh sekarang kan juga penting, banyak manfaatnya. Terus kalau buat kerja pun peluangnya juga besar banget. Gitu. Ya benar, apalagi sekarang banyak perusahaan Cungko yang ada di Indonesia. Ya, kan? Jadi mereka semua pasti nyarinya yang bisa bahasa Mandarin. Jadi itu benar-benar ada keuntungan, ada nilai plusnya di sana. Nah, Jesslyn kalau misalkan di rumah gitu ngomongnya sehari-hari pakai bahasa Mandarin nggak? Bahasa Mandarinnya kepake nggak kalau di rumah? Kalau di rumah sih pakai bahasa Indonesia ya. Soalnya kalau misalnya papa mama kan bisa bahasa Mandarin dikit-dikit ngomong aja, tapi juga broken Chinese. Terus ada meme juga bisa sih sebenarnya, tapi tetap pakainya Indonesia. Mungkin Chinese-nya Mandarinnya pakai yang Fangyan ya? Kayak Hokkien, kayak gitu-gitu nggak? Aku malah nggak bisa kalau Fangyan, sama sekali. Ya, lebih susah sih ya. Iya, nggak bisa kalau malah. Terus bahasa Mandarin ini kan ada level-levelnya, ada HSK 1 sampai 6 yang paling tinggi. Nah, Jesslyn udah sampai levelnya yang berapa? Aku HSK 6. Oh, berarti udah paling tinggi ya?
Iya, Udah setara lah ya sama native Chinese speaker. iya. Tapi itu aku tesnya udah lama juga. Sekarang tes lagi nggak tahu ya. Ngambil HSK 6-nya kapan? Waktu SMA 2017 kalau nggak salah. SMA. SMA Mm-mm, udah lulus udah 4 HSK 6. tahunan. Keren. Mm. Berarti sekarang harusnya bisa lah ya, kalau ada HSK sampai, katanya kan HSK mau sampai 9, berarti Jesslyn udah levelnya Iya, 9. HSK 6 ya kerjaan sudah pusing gitu, terus ada 9 lagi. Semi mission. Iya. Nah, menurut Jesslyn yang udah belajar selama 14 tahun, udah belajarnya dari kecil, dari kelas 1 SD, menurut Jesslyn belajar bahasa Mandarin itu susah nggak sih? Belajar Mandarin pasti susah sih. Ya, gimana nggak susah? Hanzi ada berapa ribu gitu kan Ribuan. suruh. Terus habis gitu Shengtiao-nya juga itu pasti susah. Cuma ya sebenarnya susah-susah gampang juga. Kalau misalnya kita ada kayak niat buat belajar itu pasti nggak ada yang susah kok. Pasti bisa semuanya. Ya, dimotivasi. Motivasi itu. Tapi belajar bahasa Mandarin makin dipelajari makin susah ya. Yes, ya, ya. Iya. Semakin dipelajari itu semakin ada aja kayak Ada yang aja. baru kayak tapi kan sudah habis sudah gini tok tapi ternyata ada aja yang baru lagi nggak saya selesai. Bener. Nah, terus ini sebenarnya udah dijawab sih. Penting nggak sih belajar bahasa Mandarin menurut Jesselyn? Nah, kalau buat aku penting, soalnya yang tadi itu kan, pertama buat kerja itu. Nah, anggapannya kayak sekarang kan lagi pandemi, semua orang mungkin kerjanya sekarang lagi susah juga, mungkin ada yang di Hmm, PHK, ada yang gajinya lagi dipotong atau ya, gimana. Tapi kayak dengan aku bisa bahasa Mandarin ini, aku sekarang bisa ngelesi, jadi itu ada kayak penghasilan tambahan juga gitu loh. Jadi mungkin waktu teman-temanku sekarang kayak mereka banyak yang sekarang ya, cuma anggapannya cuma kuliah online aja di rumah, cuma belajar aja. Nah, aku di sini aku udah bisa sambil cari uang juga, terus habis itu kan juga bisa beli-beli barang sendiri, juga bisa hmm, kayak anggapannya kalau misalnya aku mau bayar uang kuliah aku sendiri juga sekarang sudah bisa nutup semua gitu loh. hmm. Jadi di saat teman-temannya yang lain mungkin Mandarinnya nggak sebagus Jesselyn, itu nggak ada pemasukan, sedangkan Jesselyn dengan bahasa Mandarin bisa ada, ya setidaknya ada pemasukan lah ya tiap bulan. Nah, itu salah satunya lah. Belum tentu juga yang lain nggak ada pemasukan, mungkin ada di bagian lain kan. Tapi Ya, kayak dengan bisa bahasa Mandarin atau sebenarnya nggak cuma Mandarin sih, bahasa apapun itu juga nilai plus juga, pasti ada keuntungannya. benar. Terus tips and triknya bagaimana supaya bisa sejago Jesselyn ini? Nggak jago juga sih. Tapi kalau tips and tricks gimana ya? Tips and tricksnya sih pertama tuh harus dari diri sendiri. Kita sendiri Hmm, harus suka. Saya kalau misalnya sudah nggak suka, mau dia belajari apapun itu nggak akan nggak masuk masuk. di Nah, otak. Iya, jadi harus dari diri sendiri dulu, harus suka dulu. Terus kalau misalnya aku kan juga kadang kan malas kan kalau suruh baca buku atau suruh baca novel yang kayak tulisannya kecil-kecil Mandarin semua kan dibuka aja ngantuk. sudah malas. Nah, udah ngantuk, udah nggak mau buka. Jadi aku biasanya nonton drama, nonton Chongyi, nonton apa variety shows, terus film kayak gitu. Itu bahasa Mandarin itu juga bisa bantu sih. Ya, ada subtitlenya gitu kan, Hanzunya. Iya, antara lihat tapi kalau misalnya emang mau jikau tingli shuiping itu kayak buat listeningnya, kalau bisa sih jangan baca subtitlenya. Hmm, wah keren sih. Aku selama ini kalau misalkan nonton kayak Tian Shichi, nonton drama-drama gitu, masih pakai subtitle. Kalau nggak pakai subtitle, bingung. Kadang ya bingung sih. Ya aku kadang juga Ah, masih pakai, tapi kadang gitu kalau misalnya yang nggak terlalu susah gitu nggak pakai. hmm, Kalau misalnya yang Guchuangju itu kan biasa susah-susah kan bahasanya. ya, Kan Kutai Hanyu kadang bahasanya yang Kutai. dipakai. Nah, itu biasa aku pakai tetap. Saya tuh tetap bingungi kadang. Aku kalau ngeliat Kutai Hanyu gitu, malah nggak ngerti apa-apa. Enggak lah. 太谦虚了。Meo. Oke. Nah, oke, kita selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya ini tentang prestasinya Jesslyn. Salah satunya Han Chao, ya, Chinese Bridge. Nah, Chinese Bridge itu apa sih? Sebelumnya mungkin dijelasin dulu, ada beberapa orang yang nggak ngerti Chinese Bridge itu lomba apa sih sebenarnya? Chinese Bridge ini tuh lomba internasional tentang kemampuan bahasa Mandarin. Hmm. Jadi lomba ini tuh di setiap negara tuh dia ngadain, nggak cuma di Indonesia aja. Nah, nantinya pemenangnya dari setiap negara ini itu bakal maju ke babak finalnya di Zhongguo, di China itu.
Jadi anggapannya lomba tentang kemampuan bahasa Mandarin. Oke. Nah, Jesselyn ikut yang tahun berapa? Terus hasilnya bagaimana? Aku ikut sudah 3 angkatan. Yang pertama itu waktu SMA dulu 2016. Itu yang pertama, itu aku di nasional juara 3. Mhm. Terus yang kedua juga SMA 2017. Di nasional aku juara 2. Terus habis itu yang ketiga itu 2019 tingkat universitas, di nasional tuh juara 1. Oh, dari juara 3, 2, 1. Yocin Ya, tuh naik satu-satu. naik. Oke. Nah, em, pemilihannya lomba Hanija itu kayak gimana sih? Mungkin dari sekolah dulu, diseleksi, terus ke provinsi, ke nasional, terus sampai ke Cungkuo. Kayak gimana proses Kalau seleksinya? aku dulu waktu SMA itu di sekolah tuh nggak ada seleksinya. Soalnya kan waktu aku 2016 itu memang kayak angkatan pertama sekolahku. Jadi sekolahku tuh pertama kali ikut Hanijau 2016. Jadi langsung dipilih, langsung berangkat, nggak ada Mhm. seleksi apa-apa. Terus 2017 tuh kayaknya juga langsung dipilih sih, nggak ada seleksi juga. Itu habis gitu, habis pemilihan, habis anggapannya dari sekolah itu dipilih sama sekolah, itu maju ke provinsi. Habis dari provinsi itu dipilih, waktu SMA dulu dipilih 2 orang, kalau nggak 3 orang, itu berangkat ke nasional. Nah, terus kalau misalnya yang kuliah itu di kampusku ada pemilihannya, waktu itu 2019 itu aku ada yang daftar tuh 6 orang, terus diseleksi sama kampus dipilih 4 orang buat maju ke provinsi. Nah, terus dari provinsi ini juara 1 sampai 5-nya berangkat ke nasional. Hmm, oke. Nah, yang dilombain di Hanija itu apa aja? Di Hanija ini yang dilombain itu ada 4. Yang Hmm. pertama itu tes tulis. Nah, tes tulisnya ini tuh tentang pengetahuan umum tentang Zhongguo gitu. Jadi ada Wenhua, terus ada Hanyu de Bufen, ada Guoqing juga. Itu tes tulisnya. Terus yang kedua itu ada Yenjiang. Yenjiang itu nanti ada topiknya gitu, ada kayak ya topiknya, terus habis gitu kita disuruh bikin Yenjiang. Yenjiang kau, terus itu selama 90 detik. Terus habis itu yang ketiga itu ada Jising Wenta. Jadi langsung on the spot itu kita harus jawab pertanyaan dari juri atau kayak lotre juga bisa. Dan yang keempat itu ada Cai Janshi, ada talent show. Jadi benar-benar kayak mencakup semuanya gitu loh. Nggak bisa cuma satu aja yang bagus. Misalnya kayak aku punya Cai, aku pinter nari, tapi aku di bagian Wenhua atau Pufen itu aku nggak bagus, itu nggak bisa. Harus benar-benar kayak menyeluruh gitu semuanya. Ya, jadi lombanya ini benar-benar Hanjuanmian gitu ya, benar-benar Dan Xuanmian, jadi semua aspek iya dilombakan. benar. Ha. Oke. Terus persiapannya Jesselyn dalam mempersiapkan lomba ini kayak gimana? Kan yang dilombain banyak banget tuh. Ada tes tulis, ada pidato, ada talent show. Persiapannya gimana? Oke. Jadi persiapannya waktu itu aku yang buat tes tulis itu kan emang sudah dikasih materinya kan. Mhm. Nah, materinya itu ada banyak sih, ada pilihan ganda, ada isian, ada lianxian, tarik garis. Nah, itu ada banyak. Nah, itu emang harus dipelajari semua, dihafali semua. Nah, terus nggak bisa cuma ngafali kayak misalnya pilihan ganda. Kita cuma ngafali pilihannya jawabannya A, B, C, D itu nggak bisa. Soalnya kadang di soalnya itu dia bisa dibalik. Jadi bisa Hmm. aja pilihan jawabannya itu dia jadiin pertanyaannya, terus yang bagian pertanyaannya. Jadi itu harus kita jawab dan belum tentu itu di pilihan ganda, bisa aja di isian. Jadi emang benar-benar tiap kata harus dihafali, harus dipelajari juga. Itu kalau tes tulis. Kalau misalnya buat pidato yang Yenjiang, itu harus pertama itu aku waktu itu nulis naskahnya dulu sendiri, terus habis gitu ada Fuda Laoshi. Nah, Fuda Laoshi itu bantu revisi dulu, nanti setelah revisi dikembalikan ke kita, itu mulai dihafali. Habis itu kayak per kalimatnya, perkataannya itu dilatih dulu sama Laoshi, kayak mungkin ada bagian shengtiao yang kurang tepat atau Hmm. apa fine-nya yang kurang pas gitu. Sama ada biaoqingnya juga. Jadi kan Yenjia kan nggak boleh kayak datar gitu kan, Datar, harus ada biaoqing. benar. Nah, itu juga dilatih satu-satu. Nah, buat yang wenta waktu itu dari Laoshi nggak terlalu gimana, tapi kalau dari aku sendiri itu, aku waktu itu kan yang di tingkat provinsi, waktu yang universitas itu kan pertanyaannya yang dari juri itu kan dari berdasarkan yang jangkaunya. Jadi Ya. kayak
dari skripnya kita apa, itu nanti diambil pertanyaan dari situ. Jadi waktu itu aku benar-benar bedah satu-satu skripku, Yenjangkauku aku bedah satu-satu, kira-kira pertanyaan apa yang bakal ditanyain, yang berhubungan sama Yenjangkauku itu. Jadi itu satu-satu di list pertanyaannya, terus dijawab juga satu-satu sih. Terus kalau misalnya yang Chai, waktu itu aku ada Laoshi juga, dari kampus, dari sekolah juga, itu dia yang ngelatih narinya. Hmm. Talent show-nya apa? Nari. Aku waktu itu kayak Qianwu. Jadi ada campuran kayak nari sama wushu juga. Sama Oh, ada langsungnya sih. Kan aku Hua Mulan kan waktu itu. Jadi ada kayak langsung Mulan Si gitu juga. jadi Hua Mulan. Jadi kayak storytelling gitu ya? Beda. Enggak storytelling sih. Aku waktu itu kan, jadi waktu pertama itu kayak langsung dulu Mulan Si. Mhm. Sambil ada gerakannya juga sih. Jadi nggak cuma ngomong aja. Terus habis gitu mulai dia ambil pedangnya. Terus mulai kayak anggapannya perang gitu. Oh, Jadi anggapannya cerita, tapi ceritanya itu dibuat dalam sebuah tarian gitu, tarian sama wushu. keren. Oke. Lanjutnya, persiapannya untuk ke provinsi kayak gitu. Terus bedanya untuk ke nasional kayak gimana? Lebih ketat lagi atau sama atau Kalau kayak yang gimana? nasional itu dari Laoshi emang lebih ketat. Jadi misalnya kayak waktu itu kalau di provinsi misalnya sehari latihan nari 1 jam gitu. Yang buat ke nasional tuh bisa lebih, bisa 2 jam, 3 jam. Jadi aku bisa dari pagi sampai sore itu di ruang nari di kampus. Tapi ya nggak full latihan juga ya sambil makan, sambil apa ngomong-ngomong sama Laoshi juga. Oke. Selain itu, ada bedanya nggak yang menurut Kalau Jesselyn? selain lebih ketat sih materinya yang dikasih ada Laoshi ada kasih materi tambahan juga buat tes tulisnya kayak jaga-jagai siapa tahu nanti ada pertanyaan yang nggak dari dikunya itu yang nggak dari Hmm. kisi-kisinya itu juga ada dikasih beberapa sih. Tuh. Persiapannya berapa lama, Jesselyn? Maksudnya dari yang provinsi dulu berapa lama? Yang dari provinsi itu waktu itu aku kalau nggak salah 2-3 mingguan. Soalnya emang daftarnya juga lumayan mepet kan, jadi 2-3 minggu. Terus yang dari provinsi ke nasional itu kan biasa tergantung. Biasa itu kita tuh tahu tanggalnya waktu lomba di provinsi sudah selesai, barusan tahu tanggal di nasional tuh tanggal berapa. Kalau Hmm. misalnya paling nggak di Jawa Timur kayak gitu ya, nggak tahu di provinsi lain kan juga tergantung. Kan tiap provinsi ngadainnya tanggalnya beda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur itu waktu itu aku sudah selesai dulu lombanya di provinsi, barusan tahu tanggalnya ke nasional. Nah, yang waktu itu aku jaraknya sekitar 2 mingguan. Jadi persiapan ke nasionalnya juga 2 minggu. Jadi 2 minggu itu harus mempersiapkan teori, pidato, terus talent show, semuanya Iya, dia. Oh, iya. Dan kalau misalnya di aku waktu itu talent showku dari provinsi ke nasional tuh ada diubah. hmm. Jadi emang harus belajar lagi juga. Jadi konsepnya tetap sama Hua Mulan, cuman gerakannya diubah. Terus habis itu kayak mungkin urutan-urutannya ada yang diubah juga. Terus yang Yen Jianggaoku juga diganti waktu itu sempat. Ada bagian paragraf terakhir itu juga diganti. Oke. Perjuangannya berarti benar-benar ini ya, Iya, Hansinfu. lumayan sekalian diet, sekalian Iya, Greijen Fei. Urusan waktu itu. Ichi Liangda. Nah, selanjutnya waktu menang juara satu kan di nasional menang juara satu, Jesselyn. Terus persiapannya untuk ke internasional kayak gimana? Lebih gila lagi atau gimana? Ke internasional itu bisa dibilang lebih gila, tapi juga karena jaraknya masih lama juga, jadi juga ya ada santainya juga sih. Hmm. Terus waktu itu kan juga Laoshi yang Futawaku dari provinsi sampai nasional itu kebetulan dia itu emang kayak kontraknya udah habis, dia harus pulang ke Chongguo. Jadi aku harus ganti, anggapannya ganti Futa Laoshi gitu loh, yang aku emang gak terlalu kenal. Jadi harus kayak penyesuaian lagi sama Laoshi itu. Terus waktu itu sih dikasih buat yang tes tulisnya kan di internasional kan juga sama kan. Kita ada Kuo Qiao Bisai juga mencakup 4 hal itulah di tes tulis, terus Yanjiang, Wenta, sama Cai Shi. Jadi waktu itu buat yang tes tulisnya itu aku dikasih materi banyak. Jadi benar-benar yang di luar jiku juga. Hmm. Soalnya kan waktu itu aku tuh termasuk kayak bukan termasuk ya memang angkatan kayak
yang pertama di kampusku buat yang berangkat ke Chungguo buat final gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada bayangan sama sekali, nggak tahu kayak nanya siapa, kayak kira-kira di sana tuh tesnya bakal gimana, atau kayak lombanya bakal gimana, itu nggak tahu. Jadi benar-benar dikasih semuanya. Jadi semuanya dikasih sih anggapannya, benar-benar dari sejarah, dari apa, semuanya dikasih. Yaitu otakku agak nggak mampu buat nerima. Dan terus habis gitu, buat Yenjiang juga ada yang beberapa diubah juga. Itu jadi dilatih juga. Terus habis gitu, Biaojingnya lebih dimantepin lagi. Soalnya aku kurang di Biaojing itu, susah. Terus buat Wenta sih, itu kan kalau misalnya di Zhongguo itu Wentanya lebih kayak random gitu kan. Jadi kayak terserah jurinya mau nanya apa, bisa tentang pidatonya, bisa tentang kayak Wenhua-nya juga. Jadi itu termasuk di yang sama tes tulisnya itu. Terus habis itu buat Chai-nya juga latihan tiap hari sih buat narinya. Dibenerin lagi tongcuannya, terus habis itu ada beberapa part yang diganti juga. Persiapannya berapa lama untuk ke internasional, ke Chungguo? Waktu itu kalau nggak salah 3 bulan, 4 bulanan jaraknya dari nasional ke Chungguo. Tapi waktu itu kan ada kepotong libur lebaran juga, ada kepotong apa juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang efektif itu sekitar 1 bulan 2 bulanan. Berarti lebih matang lah ya daripada waktu dari provinsi ke nasional. Bisa dibilang lebih matang tapi juga enggak. Soalnya kalau misalnya yang provinsi sama nasional kan udah ada bayangan. Aku SMA juga pernah Oh tahu iya kan sih. kira-kira lombanya kayak gini, sudah pasti kayak gini. Kalau ke Conggo tuh benar-benar buta gitu loh. Jadi mau dibilang ini sudah matang juga nggak bisa gitu. Nggak ada bayangan juga. Oke. Em, Waktu di Chungguo lombanya kayak gimana? Seru nggak? Seru sih kalau di Conggo. Kan sekalian leasing, sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi yang pertama kan emang Kuo bisa itu tadi Ah, sama. Terus habis Kuo bisa, nah nilai dari Kuo bisa ini itu kita jadiin 60%. Jadi dari 100 itu dijadiin 60%. Nah sisanya yang 40% ini itu ada di Fusai. Nah di Fusai itu kita dikasih kayak satu kayak handout gitu juga buku. Nah itu udah ada semua soalnya. Terus kita disuruh pelajari itu. Jadi jawab pertanyaan gitu nanti di kayak ada screen-nya kita jawab pertanyaannya itu nanti 40%-nya. Nah, jadi yang dari tadi 60% di Kuo bisa itu setiap kita jawab satu pertanyaan tuh kita dapat 2 poin. Nah, hmm. jadi yang dapat nilai 100 duluan itu yang masuk ke babak berikutnya, ke Zhongjuesai-nya. Masuk ke Juesai. Materinya dikasihnya waktu sampai ke Chungguo itu ya? Iya, materinya dikasihnya waktu sampai ke Chungguo itu. Tapi ada beberapa kan memang yang sudah sama-sama kayak yang kita tes tulis di Indonesia Hmm. ini. Beberapa sih kan materinya tentang Wenhua-nya sama. Oke. Nah, di sana Jesslyn temenan sama dari negara mana aja? Di sana itu kan kita kan ada 5 benua, ada Hmm. 有5个州，jadi ada Yazhou, Ozhou, 然后美洲, 非洲, 还有大洋洲. Jadi kita tuh di sana benar-benar 5 benua ini tuh dipisah. Jadi Yazhou sama Yazhou sendiri, Meijo sama Meijo sendiri, Taiyangzhou sama Taiyangzhou sendiri kayak gitu. Jadi emang temenannya sih banyakan sama Yazhou sendiri, sama Asia ini sendiri. Waktu itu aku yang deket itu sama ada dari Nepal, ada dari Laos, Vietnam, Mongol, Singapura, kayak gitu-gitu sih. Terus sama aku ada satu teman juga yang nggak dari Asia itu, kan waktu kita pertama kali sampai di Beijing, di Hmm. airportnya, kan kita kayak harus kayak nunggu beberapa kayak peserta yang nyampe-nya kurang lebih sama, itu kayak dijadiin satu batch buat naik bis ke hotel gitu. Jadi Hmm. waktu itu teman pertama aku, waktu aku sampai di airport itu ada dari New Zealand. Oh. Jadi bisa mengenal teman-teman lain lah ya. Sekalian, Iya, jadi kenalnya sih dari hmm. sana juga. Masih kontak-kontak nggak sampai sekarang? Masih ada Wah, beberapa masih kontak. berarti dari Hangzhou bisa nambah teman juga. Iya. Oke. Em, di sana itu tadi udah disebutin sama Jesselyn kan, dari 5 benua, jadi seluruh dunia itu ikut Hangzhou, pemenang-pemenangnya tiap negara berangkat ke Chungguo. Nah, itu ada berapa peserta? Kalau nggak salah ingat waktu itu ada 150-an peserta, 150 sampai 160. Nah, itu dari 120 negara
sama 140 Saichi. Jadi soalnya kenapa ada Saichi ini? Soalnya mungkin ada beberapa negara itu yang ada lebih dari satu Saichi. Kayak misalnya contohnya Jepang, dia itu ada Saichi yang Tokyo sama Osaka gitu misalnya. Jadi makanya Saichi-nya lebih banyak. Hmm, berarti banyak banget ya pesertanya. Iya, banyak. 150, 160-an. Oke. Terus eh, lomba hanya hijaunya yang di Chungguo itu berapa lama? Kalau misalnya dari awal sampai terakhir Jongjuesai itu 1 bulan. Tapi kalau misalnya yang cuma sampai di Fusai aja yang nggak masuk Juesai itu sekitar 10 hari sampai 2 mingguan. 2 minggu lah rasanya. Itu 1 bulan yang dilombain apa aja sih? Kok lama banget? Nah, setelah yang 2 minggu selesai Fusai itu kan ada Juesai. Nah, Juesai itu Nah, ada Juesai Diichi, Juesai Diarchi, sampai ada Tipachi kalau nggak salah. Nah, itu tapi setiap sebelum Juesai kan itu kan juga sekalian buat jemu kan, buat di hmm, Hunan Weishi kan ditayangkan di Hunan Weishi juga. Jadi itu selain lombanya itu juga ada kayak Caipai. Jadi biasa itu setahu sih 1 hari Caipai, terus besoknya barusan lucu, terus Caipai lagi, terus lucu lagi kayak gitu. Terus di sana kan juga nggak cuma lomba aja, tapi di sana tuh emang ada lausinya juga yang kayak bantu latih kita yang ngasih materi, terus bantu latihan yenjang, bantu kayak ngasih pendapat kayak gitu juga ada. berarti di sana lombanya juga kita dapat ilmu juga ya, bisa belajar juga Ya, dari mereka. jadi ada lausinya juga. Jadi selain lomba itu juga ada belajarnya juga, dikasih ilmu juga. Sekalian kayak stripping film gitu berarti ya. Soalnya kan masuk Iya, ya masuk TV. dari kayak Cinzu sampai Ah, oke. Bentar. Peserta yang menurut Jesselyn yang paling hebat menurut Jesselyn dari negara mana? kalau yang paling hebat secara keseluruhan itu pasti dari Yacho. Kan waktu itu kita masuk itu dari Fusai kan masuk San Shijiang. Nah itu dari Mei ke Utajo itu kan dipilih kayak beberapa. Misalnya Yacho dipilih 7. Feijo waktu itu rasanya 6 atau 7. Terus Tayangzhou karena pesertanya lebih sedikit itu cuma 4 kalau nggak 5 gitu aja. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dipilih San Shijiang itu nggak berdasarkan benuanya, mau kayak benar-benar dari seluruh peserta San Shijiang itu pasti paling nggak ada 25 tuh yang dari Yacho sebenarnya. Cuma kan emang dia bikin adil gitu kan, jadi kayak ada Ya, jatahnya masing-masing. Jadi tetap kalau paling hebat itu dari Yacho. Terus kalau dari Yacho sendiri itu menurut aku yang hebat itu yang dari Nepal. Terus habis gitu Singapura sama Mongol itu mereka hencang. Sama Myanmar juga sih. Kan Chow Kwan Chin-nya waktu itu Myanmar. oh Myanmar. Vientiane. Soalnya kalau Singapura sendiri kan mereka bahasa Mandarin itu sudah bahasa sehari-hari ya, beda sama Ya itu ya Indonesia. mereka. Jadi emang bagus sih sebenarnya. Mm-mm. Hmm, itu keunggulannya dari negara-negara yang emang bahasa sehari-harinya udah pakai Ya, bahasa tapi emang Mandarin. di Vientiane itu juga bahasa sehari-harinya Mandarin kok. Aku waktu itu kan waktu habis SMA kan aku juara 2 kan yang 2017. Nah itu kan aku waktu itu sempat Kuanmuo juga. Nah waktu itu juga ada kayak teman-teman yang dari Vientiane dan mereka emang bahasa sehari-harinya sih Mandarin. Mereka ngomong ke satu sama lain tuh Mandarin. Terus habis gitu waktu itu ada yang cerita aku chat sama teman-teman itu juga dalam bahasa Mandarin sih juga. Oh ya, ini aku baru tahu Iya, loh jadi kalau dari Myanmar itu iya, bahasa kan mereka sehari-harinya kan Mandarin. Huai kan. Jadi mereka Oh, emang kayak sesama Huai itu ngomongnya tuh pakai Mandarin. kalau kita di sini udah luntur ya. Ya, kita di sini sudah bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Iya, oke. Nah, dari yang di internasional, hijaunya yang tingkat internasional, Jesselyn hasilnya kayak gimana? Sampai Yang di mana? internasional, waktu itu yang di internasional aku di Yacho itu kalau nggak salah urutannya sekitar urutan 10 kalau nggak 11 gitu. Aku nggak ingat, tapi sekitar segitu, sekitar 10-11 urutannya. Jadi nggak masuk ke Yacho Chichang. Oh, dari 7, dipilih 7, terus Jesselyn peringkat ke 10, 11 gitu. Berarti Itu kan waktu hampir itu dikit. Yacho kalau nggak salah ada berapa ya pesertanya? 30 40-an.
Hmm. 37 kalau nggak salah dari Yacho, 37 peserta. Nah, terus sebenarnya dari yang mulai urutan 6, jadi ngerebutin peringkat 6 sama 7 yang buat masuk itu mepet-mepet nilai. Jadi dari 6 sampai sekitar 12 itu nilai benar-benar bedanya cuma 0,0 aja. Mepet sih. Harusnya diambil semua lah ya. Tapi nggak diambil semua. Jadi kayak tetap dari nilai. Oke. Nah, em, dari hasil lombanya itu pelajaran apa yang bisa diambil dari ikut Hanyuchao? Kalau misalnya dari Hanyuchao ini sebenarnya YOI-nya itu benar-benar dapat banget di sana. Soalnya kan di sana itu kita benar-benar berangkat sendiri dari Indonesia ke sana itu nggak ada yang nemenin, benar-benar sendirian naik pesawat berapa jam gitu sendiri. Terus sampai sana juga ketemu teman-teman mereka di sana kan juga sendiri. Jadi di sana kita benar-benar ngandalin satu sama lain gitu. Jadi pertemanannya sih yang paling dapat di Hanyuchao. Ya. Sama ilmunya juga. Soalnya kalau misalnya anggapannya, kalau aku nggak pernah ikut Hanyuchao, sampai sekarang mungkin aku nggak bakal pernah belajar, nggak akan tahu tentang Zhongguo Wenhua, tentang Taman de Guoqing, tentang apa itu aku nggak akan belajar tentang itu. Jadi yang lebih penting daripada piala menangnya itu pengalaman sama pertemanannya lebih penting ya. Iya, sama di Hmm. sana kan waktu itu juga ada Wenhua Tian, jadi kita diajak jalan-jalan juga kan. Itu juga seru. Oke. Nah, menurut Jesselyn, pandangan Jesselyn terhadap kalah sama menang di ikut lomba itu kayak gimana sih? Kalau misalnya kita ikut lomba pertama kali daftar tuh kan pasti ada toh keinginan buat menang. Nggak mungkin kayak Hmm, nggak apa-apa lah kalah gitu. Pasti paling nggak sedikit tuh pasti ada pengen menangnya. Nggak mungkin nggak ada sama sekali ya kan. Nah ya. cuma kalau misalnya emang terakhirnya emang mungkin nggak menang itu diambil aja pelajarannya sih. Jadi mungkin selama prosesnya itu kita belajar apa aja. Terus habis gitu itu dijadiin pelajaran juga gimana kita bisa improve ke depannya. Soalnya sebenarnya menang kalah itu kan sedikit banyak juga ada faktor hoki nggak sih? Iya, benar. Soalnya kalau Ya kan? Jadi hoki iya, mau gimana-gimana udah nggak bisa diapa-apain. iya, kalau sudah hoki itu tetap jadi mau kayak mau ada yang lebih bagus tapi kalau misalnya dia lebih hoki ya pasti dia yang bakal Menang. Nah, menang. Iya. ya jadi mungkin motivasi juga ke adik-adik yang lain, teman-teman yang lain. Biasanya kan kalau mau ikut lomba, terus udah kayak istilahnya udah kayak ciut duluan di depan, udah gak mau daftar, Iya. takut kalah gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau mau ikut lomba, nggak usah takut kalah. Yang penting ilmunya Iya, dapat. coba Nanti aja. menang Nah, yang kalah penting urusan belakang. iya, kalau misalnya hoki tetap bisa menang kok. Ya, siapa tahu nggak terlalu bagus, tapi hoki menang kan. Iya. Nggak usah juara satu, misalnya kayak juara dua atau juara tiga kan juga paling nggak kan dapat pialanya atau dapat Nah, penghargaannya, dapat hadiahnya juga kan lumayan juga. benar. Yang paling penting sih prosesnya ya. Hasilnya itu Iya, urusan benar. belakang lah. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas prestasi Jesselyn yang kedua yang cukup membanggakan juga. Bukan cukup sih, sangat membanggakan. Yaitu Kokocici Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya lomba apa sih Kokocici Jawa Timur? Jadi kompetisi Jawa Timur itu di sini kita tuh sebagai generasi muda, jadi kita mewadahi generasi muda yang ingin masih melestarikan budaya Tionghoa itu. Tapi dengan melestarikan kebudayaan Tionghoa ini kita tuh tetap kecintaan kita terhadap Indonesia itu tidak dikurangi gitu. Jadi Kokoji Jawa Timur itu kita di sini bertugas sebagai duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan juga duta sosial di Jawa Timur. Hmm, jadi melestarikan budaya Tionghoa di Ya. Jawa Timur. Karena memang Jadi sekarang nanti kenapa Jesselyn? ngomong sih. Karena kan memang sekarang banyak anak muda yang Tionghoa khususnya ya, yang dia itu udah lupa gitu ya sama leluhurnya, sama budayanya sendiri kayak gitu kan. Mm-mm. Oke. Tadi Jesselyn ngomong apa? Aku ngomong apa ya tadi ya? Saya Lupa. rasa ada nih pertanyaannya kayak apa kayak program kerja atau apa? Eh, belum sih, ini masih Kokoji Jawa Timur itu Nanti dia itu aja. lomba apa kayak gimana. Jadi Oke, duta oke. budaya. Nah, motivasinya ikut Kokoji Jawa Timur ini apa?
Aku motivasinya sih waktu itu awal-awal iseng. Yes. Ya, iseng. Jadi mau ada daftar aja iseng. Soalnya dulu kan aku tahu, aku punya teman, dia itu ikut Kuku Cici Jogja. Nah, terus waktu itu dia tuh juga ikut Hanijau sih. Jadi aku kenal dia dari Hmm. Hanijau. Terus dia tuh ikut Kuku Cici Jogja. Nah, bisa aku cari ada nggak Kuku Cici Jawa Timur. Nah, waktu itu belum ada. Nah, terus habis gitu 2020 kemarin ada temenku, kakak kelasku, dia itu ngepost di grup jurusan gitu loh. Ada posternya Kuku Cici Jawa Timur 2020. Nah, so lihat loh, ada ini ternyata. Jadi ya sudah iseng aja langsung daftar. Menang. Menang kan hoki. Ya hoki bener. Lagi-lagi hoki. Oke. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai Cici Jawa Timur? Di sini kan kita sebagai duta, jadi memang harus kayak kita tuh jadi ada program kerjanya juga. Jadi program kerjanya kita itu kayak biasanya sih kebanyakan kita waktu kayak ada JR apa gitu kita kayak bikin acara. Tapi ini kan karena emang lagi COVID juga ada pandemi, jadi kita nggak bisa terlalu bikin acara yang kayak gimana. Jadi kayak misalnya contohnya kemarin Tongshi Desember 21 itu kita jualan ronde. Jadi kita bikin ronde sendiri, terus habis itu kita jual. Terus habis gitu kayak misalnya kemarin Imlek itu kita jualan hongpao. Jadi ada tim desain kita dari anakku Cici juga, dia tuh yang desain angpaonya. Terus habis gitu kita open PO, kita jual. Sama kita tuh sekarang yang udah jalan juga ada Instagram Live. Jadi kita tiap bulan itu bakal live di Instagramnya Koci Jawa Timur, Koci Jatim, Instagramnya namanya. Kita tuh live, jadi tiap bulan tuh ada pembicaranya, ada topiknya sendiri. Hmm. Oke. Nah, sekarang terlepas dari Koko Cici, ke depan Jesslyn ada rencana apa? Rencana sih sementara belum ada rencana yang terlalu jauh gimana. Nah, Pokoknya sekarang sih, kalau yang jalani. kepikiran sekarang, pokoknya ya jalani aja sih sebenarnya. Mungkin tetap lanjut ngelesi, tapi Hmm. mungkin ngelesi ini bisa jadi ke depannya mungkin dikembangin mungkin kayak buka kayak LBB sendiri atau kayak apa sendiri gitu. Terus sama pasti akan cari bisnis lain sih selain ngelesi juga buat nambah-nambah. Sama sekarang sih setahun ini fokus di passionnya itu tadi dulu yang apa, 国际中文教师 punya Hmm. passion itu. Itu passionnya berapa lama? Itu kan bisa pilih waktu daftar itu bisa pilih 一学期, bisa 一学年. Waktu itu aku pilih 一学年. Soalnya emang kayak dapatnya benar-benar yang anggapannya yang lengkap itu 1 tahun itu. Kalau satu Hmm. semester itu cuma dapat masih kayak dasarnya aja. Sebenarnya dasarnya sudah susah. Dasarnya udah pusing. Iya. Cuma kalau sampai akhir itu mungkin nanti dia tuh ada kayak benar-benar sampai terakhir itu dapat dia mungkin ada dikasih lebih ke kaushinya, lebih apanya semua. Jadi aku Hmm. pilih setahun sih. Oke. Nah, terakhir nih, pesan dan motivasi untuk generasi muda sekarang untuk kita bicara tentang bahasa Mandarinnya ya. Jadi motivasi untuk anak-anak muda sekarang tentang bahasa Mandarin, pentingnya belajar bahasa Mandarin. Khususnya anak-anak muda yang dia itu Tionghoa kayak gitu ya. Jadi biar nggak lupa sama, kan sekarang banyak anak Tionghoa gitu yang nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal itu kan bahasa leluhurnya sendiri. Jadi pesan dan motivasinya. Jesselyn kayak gimana? Motivasi kalau dari aku sih aku nggak terlalu pintar ngasih motivasi gini tapi kalau misalnya aku mau ngasih motivasi itu harus dari diri kalian sendiri sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya nggak dari diri kalian sendiri mau, kalian nggak akan bisa anggapannya. Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri, harus tahu tujuannya itu apa. Kalian kalau misalnya memang ada niatan buat mau belajar bahasa Mandarin tuh, kalian tuh apa tujuan kalian mau belajar itu? Bisa jadi mungkin kalian mau buat kerjaan, bisa jadi mungkin kalian mau belajar bahasa Mandarin itu cuma kayak ye I how aja. Hmm. Atau mungkin kalian misalnya kalian suka traveling, kalau misalnya mau traveling ke China kan harus bisa paling nggak bahasanya bisa sedikit gitu kan. Saya kan kalau misalnya di Zhongguo itu orang-orang di sana kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Dan kalaupun Ya, bisa kan kadang kayak Inggrisnya nggak tuh kurang seberapa bagus bagus. gitu. Nah. Iya, jadi kadang nanti ngomongnya nggak nyambung gitu. Mungkin kalian mau belajar Mandarin kayak gitu. Tapi kayak ujung-ujungnya kayak menurut aku sih belajar Mandarin atau bahasa apapun itu tuh tetap penting. Soalnya tuh kayak
anggapannya kayak satu apa ya? Satu pegangan yang kita punya gitu loh, bahasa itu. Oke, ada quote mungkin untuk menutup acara. Yang kemarin dah. Ya, Ya wes. Kalau quote dari aku itu yang quote yang selama ini aku kayak jadiin motivasiku sendiri itu 别人努力，你要比别人更努力. Jadi di sini tuh semua orang itu pasti akan berusaha yang terbaik dan gimana kalau misalnya kalian tuh mau bisa lebih baik dari mereka ya kalian harus berusaha lebih lagi. Anggapannya kalau misalnya ikut lomba, kalian nggak bisa nyuruh, kamu besok lomba jangan nyiapin apa-apa ya, atau misalnya ujian, kamu ujian jangan belajar ya biar nanti nilaiku tertinggi satu kelas. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu. Mereka pasti tetap bakal belajar, mereka juga pasti akan berusaha buat dapat yang terbaik, dapat nilai tertinggi atau buat menangin lomba itu. Nah, terus gimana caranya? Ya kita harus berusaha lebih. Jadi misalnya mereka belajar 1 jam, kita harus bisa 2 jam, 3 jam lebih gitu sih. Tuh. oke. Thank you Jesselyn buat waktunya. Semoga rencana-rencana ke depannya bisa berjalan dengan baik. Sekolahnya juga bisa lancar kuliahnya, kuliah online. Semoga nggak Isinya lancar. stres. Oke, Sisi Jesselyn buat waktunya. Semoga video ini berguna buat yang nonton nanti. Oke, 谢谢，再见，不客气，拜拜。再见，拜拜。